Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini kami dari kelompok 3, Latsar CPNS BKKBN tahun 2021, bertiga akan melakukan bincang-bincang bangga kencana. Jadi bincang-bincang bangga kencana ini adalah bincang-bincang kepada orang-orang yang memiliki peran penting atau role model seperti itu. Apalagi kita di sini semua adalah sebagai calon penyuluh keluarga berencana, jadi kami ini ingin membuat rencana aksi perubahan di satuan kerja agar nantinya menjadi lebih baik sesuai dengan kedudukan dan peran ASN di dalam NKRI. Dan di tengah-tengah kita semua di sini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Selamat siang, saya sapa terlebih dahulu untuk Mas Wahyu. Selamat siang. Luar biasa, dengan usia yang masih cukup muda tentunya, milenial sama seperti kami nih ya, sudah menjadi Sekretaris IPKB Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa, boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman semuanya. Iya. Oke, Mas Wahyu, kami dari peserta Latsar, sebelumnya ingin berkenalan terlebih dahulu nih. Baru nanti kita akan memperkenalkan Mas Wahyu secara detail, apa yang sudah dilakukan oleh beliau, prestasi-prestasi, dan segalanya yang sudah beliau lakukan hingga saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham, calon penyuluh keluarga berencana dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Dilanjutkan rekan saya Mbak Sukma, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Ilham. Perkenalkan, nama saya Sukma Rindi Fambayuning Tias, biasa dipanggil Sukma, calon penyuluh KB ahli pertama dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Silakan Mbak Antin. Ya, baik. Selamat siang Mas Wahyu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Antin Imawardani, dipanggilnya Antin, dari perwakilan BKKBN Jawa Tengah, penempatan di Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa teman-teman ya, dan sudah ada narasumber yang sangat luar biasa juga kali ini. Tadi sudah saya singgung sedikit prestasi yang sudah beliau raih apa saja, dan kali ini kita akan secara detail berdiskusi langsung nih, ingin bertanya-tanya kepada Mas Wahyu terkait kami sebagai penyuluh keluarga berencana nih, sebagai ASN, peran dan fungsi apa yang harus kami lakukan, karena Mas Wahyu kan sudah berpengalaman lebih dahulu, jadi kami ingin mencontoh nih Mas Wahyu sebagai role model kami untuk kedepannya. Oke, selamat siang Mas Wahyu. Siang, Mas Ilham. Iya, luar biasa sekali. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau nih. Beliau ini nama lengkapnya Wahyu Dayat Minulyo SKM MAP, kemudian jabatannya sebagai penyuluh KB di Kota Pekalongan. Untuk pengalaman kerjanya, pernah menjadi sukarelawan HIV dan AIDS di Geraha Mitra tahun 2007, kemudian fasilitator kesehatan dinas pemukiman tata ruang tahun 2008, dan sebagai penyuluh KB Kota Pekalongan tahun 2009. Dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPD IPKB Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan prestasinya luar biasa sekali sebagai penyuluh KB teladan Kota Pekalongan tahun 2012. Luar biasa prestasinya, Mas. Ini patut untuk kami jadikan contoh role model untuk kami, supaya kami menjadi penyuluh KB yang juga luar biasa, menjadi teladan untuk semuanya. Oke, Mas Wahyu, ada beberapa hal nih yang akan kami tanyakan nanti dengan Mas Wahyu. Yang pertama, kita tahu bahwasannya BKKBN ini kan telah ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia menjadi pelaksana utama percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, tentu sebagai penyuluh dari BKKBN, kita juga harus memiliki andil. Lalu, apa sih peran dan kedudukan kita nih sebagai ASN yang harus kita lakukan, Mas, untuk menangani stunting ini? Bagaimana menurut Mas Wahyu? Selamat siang apa selamat pagi nih? Siang semuanya, alhamdulillah.
baby semua kita. keadaan siang, semangat pagi teman-teman ya. Luar biasa. Teman-teman, izinkan saya Wahyu Dayatminoyo ingin sedikit ngobrol ya sama teman-teman ini. Ini juga termasuk senior saya juga ini, Mbak Sukma, Mas Ilham, Mbak Antin itu senior saya mestinya. Di sini nggak ada role model lah, kita semua sama. Kebetulan saya yang masuk duluan kan seperti itu. Teman-teman, peran kita sebagai penyuluh KB seperti itu dalam penurunan angka stunting itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan dari dulu sebelum ada target seperti ini pun kita sudah sering melakukan, di mana pendewasaan usia perkawinan, melakukan pemantauan ibu hamil, bayi, agak gede sedikit ada BKB, kita melakukan itu semua. Jadi kalau melihat posisi kita, gimana sih posisi penyuluh KB dalam peran penurunan stunting yang ditargetkan 14% ini, kita tetap pada track kita, jalur kita, secara benar, secara baik, konsisten. Penurunan stunting ini ada, tercapailah 14% itu. Bukan hanya sebatas angka, intinya angka stunting ini kita turunkan tujuannya satu, apa? Menjadikan generasi kita itu generasi emas, bisa menikmati bonus demografi dengan otak dan fisik yang baik. Intinya seperti itu. Peran PLKB masih seperti biasa, tetap di lapangan, mendidik, memberikan informasi, meng-KIE, ibu, calon pengantin, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Ilham. Oke, berarti memang penyuluh KB ini adalah orang-orang yang langsung melayani masyarakat ya, sebagai pelayan publik untuk masyarakat. Kalau untuk sekarang ini, Mas, sebenarnya yang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka stunting itu siapa sih? Sasaran berarti titik bidik kita gitu ya? Iya, betul. Sebagai penyuluh KB gitu ya? Intinya seperti ini teman-teman. Kita berbicara tentang stunting, berbicara tentang perencanaan kelahiran. Yang harus kita pikirkan awal, yang harus kita tata di mindset kita seperti itu, bahwa sebagai penyuluh KB harus bisa mensukseskan 1000 HPK. Kita sebagai penyuluh KB seperti itu, target ataupun sasaran yang pertama adalah menyiapkan pasangan usia subur yang ideal. Kita sebagai penyuluh KB ada dong yang namanya penyuluhan calon pengantin. Kita biasanya kerjasama dengan Kemenak ataupun KUA. Pak, jadwal capeng kapan nih? Besok Mas Wahyu, Selasa dan Kamis. Oke, saya ngisi di situ ya Pak. Oke, saya ngisi. Satu, sasaran pertama adalah calon pengantin. Ya, Mas Ilham. Calon pengantin disiapkan dulu. Kasih kode. Hai Dek, hai kakak-kakak. Kita siapkan metode 20-23-30. Usia minimal wanita untuk hamil adalah 20 tahun. 2, jarain nanti ketika udah hamil. Anaknya 2, laki-laki perempuan sama aja, karena 2 lebih sehat slogan kita. 3, jarak anak pertama, anak kedua 3 tahun. Ketika sudah di usia 30 tahun, diharap stop kelahiran. Jadi sasaran pertama adalah push itu dimatangkan dulu. Udah siap belum? Mental, udah. Fisik, udah. Material, udah. Cocok. Itu bisa untuk salah satu menurunkan angka stunting dari dini, awal, preventif, kan seperti itu. Kita itu teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Bahwasanya dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi, kita sebagai seorang ASN untuk mensukseskan penurunan angka stunting, kita harus mempunyai manajemen ya. Manajemen apa yang harus kita sampaikan kepada pasangan usia subur itu. Kemudian keterkaitan dengan wall of government juga tadi disampaikan oleh Mas Wahyu bahwasannya kita bekerja sama dengan sektor-sektor lain untuk menyukseskan percepatan penurunan angka stunting, misalkan dari penyuluh yang ada di Kemenak, seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali Mas Wahyu ya. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Siapa? Mbak Sukma ya?
Oke, silakan Mbak Iya. Oke. Terima kasih Mas Wahyu. Tadi kita membahas tentang stunting. Ya, ini kenapa ya, Mas? Mengapa saat ini stunting menjadi fokus utama untuk segera kita atasi? Mengapa menjadi fokus utama? Intinya seperti ini, teman-teman. Indonesia itu selalu menempati peringkat 10 besar, kan gitu ya. Dari segi apanya, teman-teman? Ya bisa berpikir sendirilah seperti itu. Stunting kita sendiri, misalnya di Asia tataran itu, kita ranking 2, gitu ya. Setelah Kamboja misalnya. Bahkan data yang masuk ada Indonesia masuk 2 besar dunia, angka stunting, ada data masuk lagi, wah gitu. Berarti secara data seperti itu. Secara data stunting di tempat kita ini sudah benar-benar mengkhawatirkan. Satu itu, kenapa harus segera diatasi? Gitu. Yang kedua, sebagai penyuluh KB, saya kembalikan, saya fokuskan sebagai penyuluh KB, kita akan menyambut bonus demografi. Mas Wahyu, jawabannya sangat-sangat jelas dan memuaskan. Monggo Mbak Antin bisa dilanjutkan. Silakan Mbak Antin. Kalau tadi kan Mas Wahyu peran PKB itu di penyuluhan ya. Nah, untuk kita nih yang masih junior gitu, kalau mau menyampaikan ke masyarakat itu sebenarnya yang paling penting ditekankan itu pencegahan stunting itu kapan sih Mas yang paling tepat seperti itu? Pencegahan stunting yang paling tepat sebagai penyuluh KB ini kita bicara. Dari pertama adalah merencanakan kehamilan itu dulu. Jangan dipaksain lah kalau belum usia 20 tahun, adik-adik jangan nikah dulu. Rahim biar siap, organ genital, alat kelaminnya biar siap, organ reproduksinya biar siap. Itu persiapan loh. Jangan sampai lahir seperti itu, si ibu mengalami pendarahan, si anak berat bayi lahir rendah, itu sudah terlambat seperti itu. Sehingga paling penting seperti itu memberikan edukasi kita kepada calon pengantin. Setelah itu adalah ibu hamil, baik trimester 1, 2, 3, dengan treatment-treatment yang berbeda. Nah, ini Mas Wahyu terkait tadi kita di era pandemi seperti ini ya Mas. Untuk solusi kita sebagai penyuluh KB dalam pencegahan stunting, apalagi di era pandemi, mungkin ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Mas Wahyu ini dengan pengalaman yang banyak dari teman-teman di Kota Pekalongan, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kami yang di kabupaten bahkan provinsi lain seperti Mas Ilham ya. Mungkin ada solusi-solusi dari Mas Wahyu untuk inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan stunting di masa pandemi ini. Monggo. Teman-teman, nanti di lapangan ada data R1 PUS. Di situ ada pasangan usia subur yang udah memiliki anak berapa, anak usia terkecil berapa, teman-teman tahu. Dan di era pandemi seperti ini, jangkauan kita kan agak agak jauh seperti itu untuk selalu mendekat seperti itu. Jadi perlu formula ataupun inovasi yang lebih baik seperti yang teman-teman lakukan seperti ini. Kita nggak bisa ketemu adalah Zoom seperti ini ya. Dulu waktu latsar teman-teman orientasi saya datang ke sana, kamu gini, kamu buat gini, langsung oh iya Kak, ini salah. Tetapi ketika ada Zoom seperti ini, kita nggak bisa ketemu, itu juga bisa menemukan sebuah formula. Jadi ketika teman-teman nanti di lapangan, di era pandemi, agar stunting itu tetap terpantau, pertama data R1 PUS diperhatikan. Setelah itu kita pilih. Baik lagi teman-teman kontak kader di situ. Nanti ada gunakan teknologi informasi yang ada saat ini untuk memantau mereka yang butuh pantauan kita. Jadi inovasinya seperti itu Kak. Kita jemput bola. Jangan kita menunggu nggak akan ada. Kasihan masyarakat kita, apalagi di saat PPKM seperti ini. Kita beruntung, bersyukur, masih bisa mendapatkan pendapatan yang stabil. Kita nggak salahnya memberikan apa yang kita punya untuk memantau teman-teman yang kita mampu aja. Kita nggak usah, wah aku mampu segini, nggak usah. Kita konsisten pada 1, 2, 3 titik yang kita rasa mampu, lakukan. Seperti itu.
Tadi dari semua yang Siap. telah disampaikan oleh Mas Wahyu, bahwasannya kita sebagai aparatur sipil negara yang pertama harus memanajemen apa yang kita berikan kepada masyarakat, terutama target kita untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Kemudian juga kita harus memberikan pelayanan yang prima, pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, dan juga kita menerapkan wall of government. Jadi kita bekerja sama dengan lintas sektor untuk menyukseskan penurunan angka stunting yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Wahyu. Boleh teman-teman kita beri tepuk tangan untuk Mas Wahyu?